Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada siang cerah ini, kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan mata kuliah sosiologi dalam agenda presentasi mengenai kelompok kami di kelompok 3 mengenai masalah sosial pembangunan semi pedestrian di Jalan Hajat Mustafa. Oke, bisa di next slide terlebih dahulu, operator. Operator, cek. Next slide. Nah, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari kelompok 3 ini ada beranggotakan Jihan Jara Fauziah, Muhammad Fahmi, Rima Wardani, Rizal Adib, Rizka Puspita Febriani, dan saya sendiri, Faiz Muhammad Jewel Haq. Untuk sedikitnya memaparkan terkait observasi kami di Jalan Hajat Mustafa tersebut. Supaya tidak menyita waktu, kita mulai saja presentasi kali ini, dimulai oleh Rizal Adi. Rizal Adi sudah ada di room? Hadir, Is. Oke, siap. Baik, saya persilakan saja Rizal Adi untuk memaparkannya. Tempat dan waktu saya persilakan. Oke, bisa di next slide aja langsung. Oke, kita di sini dari kelompok 3 juga mempunyai topik pembahasan di mana materi ini yang pertama latar belakang pembangunan semi pedestrian Jalan Hajat Mustafa, yang kedua pengaruh pembangunan semi pedestrian Jalan Hajat Mustafa, dan yang ketiga solusi bagi masyarakat sekitar terhadap pembangunan semi pedestrian Jalan Hajat Mustafa. Karena pada awalnya kan adanya suatu latar belakang, suatu kejadian, dan pada akhirnya adanya suatu akibat hingga yang ada diperlukannya sebuah solusi. Dilanjut. Latar belakang penggunaan semi pedestrian Hajat Mustafa. Lanjut. Pedestrian adalah pergerakan atau sirkulasi atau perpindahan orang atau manusia dari satu tempat ke titik awal atau yang disebut juga origin ke tempat lain sebagai tujuan destination dengan berjalannya kaki. Berdasarkan Rubinstein tahun 1992. Jalur pedestrian adalah ruas pejalan kaki baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan yang digunakan untuk prasarana dan sarana perjalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan atau fasilitas pergantian moda jadi pembangunan yang ada di Hajat. Merupakan semi pedestrian karena jalurnya masih bisa dilewati oleh beberapa kendaraan seperti bus, kepolisian, kendaraan layanan kesehatan, pemadam kebakaran, dan kendaraan patroli. Next. Langsung saja setelah ini dilanjut oleh Jihan. Ya, terima kasih sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan pematerian. Nah, selanjutnya, di sini ada mengenai ruang lingkup ya, ruang lingkup Jalan Hajat Mustafa, bahwa Jalan Hajat Zainal Mustafa ini berada di Kecamatan Cihideng, dan jalan ini merupakan pusat perdagangan yang terletak di kota Tasikmalaya. Nah, letak geografisnya itu berada di 7 derajat, 19 detik, 30,75 menit, dan 108 derajat, 13 menit, dan 21,35 detik. Kemudian selain ada letak astronomis, ada juga Jalan Haji Zainal Mustafa ini adalah 9,37 H dengan panjang jalan 2,1 km. Nah, terbagi dalam fungsi penggunaan lahan perdagangan, dan ada jasa juga, terus pemerintahan, peribadatan. Nah, Jalan Mustafa ini
secara administratif ada batas-batasnya. Seperti sebelah utaranya itu ada Kelurahan Yudanegara, kemudian sebelah timur itu ada Kelurahan Yudanegara dan Kelurahan Nagawangi, kemudian sebelah barat ada Kelurahan Yudanegara dan Kelurahan Nagarawangi, kemudian sebelah selatan ada Kelurahan Nagarawangi. Boleh di next slide. Nah, seperti yang kita ketahui ya, ada proyek baru nih di Jalan Hajat Mustafa ini, yaitu proyek pelebaran trotoar yang kedua. Nah, Jalan Pusat Bisnis Kota Tasikmalaya ini dananya itu dari dana alokasi umum 2022, yaitu sebesar 4,4 miliar. Dan 5,4 miliar untuk Jalan Cihideng. Sedangkan dari informasi lainnya menyebutkan ada sekitar kurang lebih 11 miliar dan 10 miliar dana fisiknya. Kemudian pedestrian ini membesar, hanya dibesarkan trotoarnya aja. Terus kurang lebih di sebelah kirinya 5 meter dan sebelah kanannya juga 5 meter. Terus jadi di tengahnya mobil masih bisa lewat gitu, transportasi. Jalur kendaraannya juga tetap satu arah, tidak diubah. Boleh lanjut? Kemudian di sini kenapa sih diadain proyek ini gitu pembangunan? Nah, proyek ini bertujuan dalam rangka memenuhi ketersediaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan yang rencana penyediaannya pemanfaatnya diamanati dalam ada pasalnya nih, yaitu pasal 28 huruf C Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruangan. Diperlukannya perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan dalam upaya mewujudkan keunikan kawasan perkotaan yang sesuai dengan karakter dan kondisi lingkungan, serta mempertimbangkan asas perencanaan yang berkelanjutan. Menurut konsep penyelenggaraan penataan ruangan yang disusun berdasarkan produser baku perencanaan kota dengan bingkai urban design atau paduan rancangan kota pemerintahan Kota Tasikmalaya. Jadi inti dari adanya proyek ini untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 agar melestarikan pemerintahan Kota Tasikmalaya, yaitu diadakannya semi pedestrian, yaitu untuk para pejalan kaki lebih nyaman, namun kendaraan juga masih bisa dilewati. Terima kasih, mungkin segitu saja, dikembalikan kepada yang untuk rekan saya untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya dari Rijal dan Jihan. Dilanjut ke pemaparan dari rekan saya selanjutnya yang akan disampaikan oleh Muhammad Fahmi. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih untuk saudara saya, saudara Faiz. Ya, mungkin ini gambaran atau bukan gambaran, ini merupakan kondisi jalan semi pedestrian di Jalan Hajat Mustafa. Nah, bisa dilihat di sini bahwa para pejalan kaki ini sangat dimanjakan atau sangat nyaman untuk berjalan-jalan di sekitar Jalan Hajat Mustafa ini. Nah, di mana kendaraan-kendaraan ini lebih dikesampingkan gitu. Jadi lebih yang diutamakannya ini para pejalan kaki gitu. Ya, bisa dilanjut selanjutnya. Nah, ini ada pengaruh pembangunan semi pedestrian Jalan Hajat Mustafa. Tentunya pembangunan semi pedestrian Jalan Hajat Mustafa ini memiliki pengaruh, yaitu pengaruhnya ada pengaruh positif maupun pengaruh negatifnya. Bisa di next. Nah, ini merupakan pengaruh positif pembangunan jalan semi pedestrian. Nah, yang pertama ini ada wisatawan ini lebih nyaman dan mudah berwisata dan berbelanja, di mana wisatawan atau para pejalan ini lebih nyaman untuk mencari-cari seperti berbelanja atau hanya sekedar berjalan-jalan seperti itu.
Lalu ada sebagai bentuk upaya merawat Hajat Mustafa. Dan yang ketiga ada mengurangi dari kemacetan kendaraan dan memudahkan fasilitas pejalan kaki. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya dari Muhammad Fahmi. Dilanjut pemaparan dari rekan saya selanjutnya, yakni oleh Rima Wardani. Kepadanya waktu dan media saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Boleh di next slide. Di slide sebelumnya, maaf. Sebelumnya, tadi tuh yang di pengaruh negatif. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan pengaruh negatif dari pembangunan Jalan Hajat Mustafa, yaitu diantaranya ada sepinya pengunjung sehingga pemasukan berkurang. Yang kedua, kemudian para penjual kaki lima kehilangan usahanya, terbatasnya pengguna kendaraan yang ingin langsung berbelanja, dan sulitnya mencari parkir. Boleh di next. Jalan Hajat yang dibangun semi pedestrian merupakan pusat perbelanjaan. Dari dulu yang datang ke Jalan Hajat ini memang untuk berbelanja seperti baju, bahan kain. Jadikannya pedestrian, tentu pembeli akan sangat susah untuk membawa barangnya. Dan pembeliannya pun akan terbatas karena tempat parkir yang jauh dari toko. Kemudian, mereka yang datang hanya ingin berfoto dan mengobati rasa penasarannya. Dengan niat seperti itu, maka bisa dipastikan Jalan Hajat hanya akan ramai sesaat, karena orang jarang ingin berfoto di tempat yang sama, dan memilih mencari tempat yang baru. Boleh di next. Nah, Jalan Hajat ini kurang berpihak terhadap keberadaan kaum difabel. Hal ini bisa dilihat dari terhalangnya jalur difabel yang telah dibuat di lokasi tersebut oleh ornamen kelom berukuran besar di sejumlah titik, sehingga akan sangat berbahaya bila masyarakat disabilitas melewati jalur tersebut. Dan dari pembangunan ini, aktivitas ekonomi dan niaga turut terganggu karena tempat parkir dan pedagang kaki lima ditiadakan, sehingga menimbulkan kegelisahan bagi warga dan PKL di kawasan tersebut. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada. Oke, terima kasih atas pemaparannya dari Rima Wardani. Dilanjut pemaparan dari rekan saya selanjutnya, yakni Rika Puspita. Kepadanya waktu dan media saya persilahkan. Ya baik. Apakah suara saya jelas? Agak lup-lup. Oh, bentar. Masih bisa. Gimana sekarang, masih jelas nggak? Udah jelas belum? Oh iya. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi bagi masyarakat sekitar terhadap pembangunan semi pedestrian Jalan Hajat Mustafa. Boleh di next slide ya. Nah, baik. Di sini terdapat strategi yang dapat dijadikan solusi untuk masyarakat. Menurut Haji Muhammad Yusuf, terkait lokasi parkiran imbas dari konsep pedestrian di dua jalan tersebut, beliau mengatakan akan dialihkan ke Jalan Pemuda dan sebagian ke Mayor Utaria, yaitu dibelokkan Jalan Pemuda. Jadi taman parkir ke depannya, sehingga potensi terdapat parkiran lebih maksimal. Boleh dilanjut oleh Pak Im. Makasih. Oke, baik, terima kasih atas pemaparannya.
Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Jadi Pak Yusuf ini yang merupakan, di mana beliau merupakan wali kota dari Kota Tasikmalaya, menegaskan para PKL existing di Hajat dan di Cideng akan tetap eksis katanya. Jam beroperasi dan waktu bongkar muat barang akan dirumuskan agar tetap nyaman bagi semua pihak. Semi pedestrian ini kan trotoarnya lebih lebar dari semula, jadi saat lebaran tidak seperti sebelum-sebelumnya, dan diadakannya tata letak PKL yang sudah terdata sesuai dengan bangunan semi pedestrian tersebut. Nah, mungkin yang bisa kita dapatkan atau yang bisa kelompok kami paparkan di sini mengenai pembuatan semi pedestrian di Jalan Hajat ini banyak sekali plus dan minusnya gitu. Baik dari segi plusnya itu dimulai dari pemeliharaan atau penataan tempat di Jalan Hajat itu, dan yang setahu kelompok kami itu saya khususnya orang Tasik sendiri, ketika memang melewati jalan-jalan tersebut itu cenderung ketika dahulu itu sangat-sangat macet sekali ya, apalagi suasana-suasana pada saat mau lebaran gitu, pas saat mau puasa gitu. Jadi memungkinkan juga ketika memang tempat ini sendiri nantinya ketika sudah sangat-sangat layak gitu, dan sudah ya sekarang juga sudah mulai bisa beroperasi dan digunakan gitu. Tetapi ketika memang sudah semuanya ditata kembali letaknya terkait PKL itu, khususnya pedagang kaki lima sendiri bisa lebih lebih tertata rapih lah jalanan di Hajat ini, sepanjang Hajat ini. Nah, mungkin itu sedikitnya pemaparan dari kelompok kami terkait pedestrian Jalan Hajat di Kota Tasikmalaya ini. Saya pamit undur diri sebagai moderator. Terima kasih atas audiensnya dan pemaparan dari rekan-rekan kelompok 3. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.